Kenapa ada orang yang semakin kaya setiap tahun? Sementara sebagian orang lain bekerja keras 30 tahun, tapi hidupnya tidak pernah benar-benar berubah, bagai berjalan di atas treadmill. Coba lihat teman di sekitar lu sekarang. Pasti ada satu atau dua orang yang hidupnya mulai naik. Padahal dulu, kalian mulai dari titik yang sama, gaji sama, kerja sama kerasnya. Tapi beberapa tahun kemudian, jaraknya mulai kelihatan. Ada yang mulai punya aset. Ada yang masih hidup dari gaji ke gaji. Pertanyaannya sederhana, apa yang mereka lakukan, yang lu nggak lakuin? Baik, mari kita bahas. Welcome to Ruang Berpikir. Banyak orang berpikir hidup itu tidak adil. Tapi seringkali masalahnya bukan soal adil atau tidak. Masalahnya adalah cara kita memahami uang. Kebanyakan orang bekerja untuk uang. Bangun pagi, kerja, terima gaji, lalu habis untuk kebutuhan hidup. Besok berulang lagi, terus dan terus begitu, bagai masuk ke lingkaran setan. Gaji itu seperti ember air. Setiap bulan diisi. Tapi terus bocor keluar untuk makan, listrik, transport, cicilan, dan kebutuhan lain. Kalau sumber airnya cuma satu, yaitu gaji, maka seluruh hidup lu bergantung pada ember itu. Begitu berhenti bekerja, airnya juga akan berhenti. Orang yang akhirnya membangun kekayaan biasanya melakukan satu hal berbeda. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, mereka mulai belajar membuat uang bekerja untuk mereka. Caranya, investasi. Investasi pada dasarnya sangat sederhana. Lu menyisihkan sebagian uang hari ini untuk membeli sesuatu yang nilainya bisa berkembang di masa depan. Bisa saham, bisnis, dan properti. Bahkan bisa skill yang meningkatkan penghasilan. Tujuannya satu, membuat uang yang lu punya hari ini menghasilkan uang lagi di masa depan. Masalahnya, banyak orang ingin lompat langsung ke bagian yang terlihat keren. Mulai bermain kripto, trading, dan saham cepat kaya. Tanpa memahami dasar permainannya dulu. Lu mungkin pernah melihat komen dari orang yang terlalu mendewakan kripto. Sampai merendahkan pekerjaan korporat. Seolah-olah bekerja itu hal yang bodoh. Dan yang paling benar adalah panutan mereka. Padahal ironisnya. Untuk mulai investasi pun, kebanyakan orang tetap butuh modal dari bekerja. Kripto bukan masalahnya. Saham juga bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketika orang meniru hasil orang lain, tanpa memahami perjalanan mereka. Menurut beberapa survei, hampir 78% Gen Z merasa salah dalam mengambil keputusan besar dalam hidup mereka. Dan sekitar 34,9% diantaranya berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satu penyebabnya adalah mereka lebih tertarik pada cara instan, padahal yang instan itu tidak bertahan lama. Serta kebiasaan mereka meniru kehidupan orang lain di internet, tanpa benar-benar memahami cerita di baliknya. Kita terkadang melihat hasilnya, tapi tidak melihat prosesnya. Kalau lu perhatikan investor besar di dunia, pola mereka sebenarnya tidak rumit, bahkan cukup membosankan. Setidaknya ada 3 kebiasaan sederhana yang hampir selalu mereka lakukan. Pertama, mereka hidup di bawah kemampuan mereka, bukan berarti pelit, tapi mereka memastikan pengeluaran tidak menghabiskan semua penghasilan. Kedua, mereka rutin menyisihkan uang untuk investasi, bukan menunggu kaya dulu. Justru investasi kecil yang konsisten selama bertahun-tahun, yang akhirnya membangun kekayaan besar. Ketiga, mereka memberi waktu pada uang untuk berkembang. Karena kekuatan terbesar dalam investasi bukan kepintaran, tapi waktu. Uang yang diinvestasikan hari ini bisa berkembang dan menghasilkan uang lagi. Lalu uang itu menghasilkan uang lagi. Proses ini disebut compound effect, yaitu efek bola salju yang awalnya kecil, tapi kalau terus bergulir ukurannya bisa menjadi sangat besar hingga sulit ditampung. Jadi, kenapa ada orang yang akhirnya jauh lebih kaya, padahal dulu mulai dari titik yang sama? Karena sebagian orang hanya bekerja untuk bertahan hidup, sementara sebagian lainnya mulai membangun sistem yang membuat uang mereka terus bekerja. Dan sistem itu tidak pernah terbentuk secara kebetulan. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Tapi sebelum kita bicara investasi besar seperti saham atau properti, sebenarnya ada tahapan yang hampir selalu dilewati orang yang akhirnya berhasil membangun kekayaan. Nah, lu bisa mulai membangun struktur begini. Penghasilan aktif yang lu punya sekarang, harus lu salurkan sedikit untuk investasi skill. Setelah ilmu yang lu punya sudah memadai, maka menabunglah
untuk menyiapkan modal. Kalau modal sudah cukup, maka mulai membangun aset. Kecil-kecil aja dulu. Mulai dari UEM, KEM, atau jasa. Lalu muncullah passive income. Setelah passive income sudah stabil, baru mulai investasi ke banyak sektor dan membeli aset jangka panjang. That's simple, cuman butuh konsisten dan sabar aja. Biasanya yang seperti ini jauh lebih kuat pondasinya daripada instan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih cepat sadar bahwa uang sebenarnya sederhana. Kalau lu bisa mengaturnya, uang akan bekerja buat lu. Tapi kalau lu nggak bisa ngatur, maka lu akan diperbudaknya. Menurut lu, apalagi yang bagus kita bahas di video berikutnya? Silahkan lu tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mensupport channel ini dengan meng-subscribe-nya. Semoga harimu lebih baik, hingga kamu menjadi yang terbaik.